Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1619. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak pasang mata yang mengandung berbagai emosi terpana ketika mereka melihat sosok hitam berdiri di atas kepala patung. Angin sepai-sepai bertiup dan jubah hitam itu berkibar. Rambut hitam tersebar di atas kepala sosok itu. Itu adalah punggung yang sederhana dan biasa, tetapi punggung ini tampaknya sekuat dan seberat gunung di mata mereka yang hadir. Xiao Yan, Mata Suqian dan yang lainnya sangat terkejut saat mereka berhenti pada sosok berpakaian hitam. Sesaat kemudian, hati mereka yang semula tidak ada harapan lagi menjadi bersemangat. Apakah mereka akan diselamatkan hari ini? Ini benar-benar dia. Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, punggung yang familiar itu masih merupakan sesuatu yang biasa baginya. Namun, punggung ini tampaknya lebih mantap daripada dulu. Kakak senior, apakah itu senior yang legendaris Xiao Yan? Dia sangat kuat. Bahkan Old Qian dan Old Bai tidak dapat menghentikan orang itu dari sebelumnya. Namun, dia hanya membunuh orang itu dengan satu serangan. Kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sesaat. Semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam. Dalam hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Setelah semua, sejak Akademi Jianan didirikan, belum ada orang yang telah mencapai sejauh mana Akademi telah mendirikan patungnya. Menarik. Wajah Hun Yu dipenuhi dengan kejutan ketika dia berdiri di langit dan menatap sosok yang baru saja muncul. Dia berteriak dengan keras tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak pernah bertarung langsung dengan Xiao Yan, dia tahu bahwa bahkan seorang ahli seperti Hun Misheng terbunuh di tangan yang terakhir. Di mana dia akan menemukan keberanian untuk bertarung? Dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Hun Misheng. Lusinan ahli Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras Hun Yu. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam. Ini adalah individu yang benar-benar kuat. Dia tidak perlu menyerang. Hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk membuat banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. Karena kalian semua telah datang, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Hall of Soul telah dihancurkan oleh saya. Apa gunanya bagi kalian yang selamat yang masih hidup untuk terus hidup? Pemuda berpakaian hitam di atas kepala undang-undang hanya tersenyum ketika dia melihat para ahli dari Hall of Soul yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Dia mengangkat kakinya dengan lembut dan meletakkannya ke bawah. Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiao Yan mendarat. Itu secara langsung menyusul individu-individu yang melarikan diri itu. Segera setelah itu, banyak sosok hitam di langit telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah tanpa peringatan. Terlepas dari apakah itu Dozongs atau Dozuns, mereka semua meledak menjadi kabut berdarah tanpa peringatan. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan secara paksa pada saat itu. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menyaksikan kabut darah menyebar di langit. Adegan ini aneh namun indah. Di mata banyak siswa, para ahli dari Hall of Soul ini tampaknya tiba-tiba meledak sendiri. Selama waktu ini, orang di undang-undang bahkan tidak menggeser tubuhnya. Kekuatan ini, Suqian saling bertukar pandang dengan Old Qian dan Old Bai. Matanya berisi kejutan yang kuat. Membunuh Dozun seperti membunuh ayam. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melindungi. Mereka pasti akan paroki begitu pasukan klan Hunku tiba. Satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari Hun Yu. Namun, dia hanya berhasil menarik diri agak jauh setelah memuntahkan seteguk darah. Matanya merah ketika dia menangis dengan kejam setelah melihat bawahannya benar-benar dihilangkan dalam sekejap. Berisik. Xiao yang sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dari seberang ruang kosong. Ruang di atas kepala Hun Yu memiliki nyala api melonjak darinya. Tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan menghancurkannya sampai dia muncul seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dia disertai dengan gumpalan asap hitam saat dia jatuh ke kejauhan.
Sosok-sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah tempat Hun Yu berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri ke arah itu. Segera, beberapa sosok bergegas-bergegas. Sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan? Sukian dan yang lainnya terkejut setelah melihat angka-angka itu. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata Sukian yang berhati-hati dan yang lainnya. Setelah itu, aura mengerikan dengan diam-diam menyebar dari tokoh-tokoh ini yang telah menunjukkan diri. Dou Sheng, Sukian, Old Qian, dan Old Bai merasa kepala mereka akan meledak ketika mereka merasakan aura mengerikan ini yang menyebabkan pori-pori mereka berdiri. Orang-orang yang datang sebenarnya semuanya elit legendaris Dou Sheng. Sosok hitam terbang turun dari langit sementara semua orang merasa terkejut. Akhirnya, dia mendarat dengan berat ke panggung pertempuran di bawah ini. Semua orang melihat bahwa itu mengejutkan Hun Yu. Namun, yang terakhir saat ini tampaknya tidak memiliki kehidupan. Banyak orang diam-diam menelan air liur mereka ketika mereka menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi terkejut. Dari cara orang ini bisa memerintahkan elit Dou Sheng dari sebelumnya, kekuatannya seharusnya bahkan lebih kuat daripada yang terakhir. Namun, dia masih sekarat dengan cara seperti itu. Haha, Sukian, tampaknya kamu benar-benar cocok untuk mengelola akademi. Sementara Sukian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka, tawa tiba-tiba bergema di langit. Segera, sesosok lansia perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Kepala sekolah, Sukian dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat pria tua itu berjalan dengan wajah tersenyum. Dia segera berseru lantang. Hehe. Orang yang tiba secara alami adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianqi. Dia tersenyum menatap Sukian dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menyapu akademi dan mengangguk puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar daripada ketika dia pergi saat itu. Ayo turun dan bicara. Mang Tianqi tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya, dia tertawa, "Adik Xiaoyan, semua orang di sini adalah kenalan lama Anda. Mungkinkah kamu akan bersembunyi?" Xiaoyan di langit tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia memimpin Sun Er dan beberapa elit Dou Sheng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasangan mata yang ada. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Penatua pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabar? Anak kecil, tidak ada kabar dari Anda selama bertahun-tahun. Saya pikir beberapa kecelakaan telah terjadi pada Anda." Sukian tanpa sadar tertawa ketika dia melihat wajah ini, yang jauh lebih matang dibandingkan dengan lebih dari 1 dekade yang lalu. Penatua pertama. Sun Er, yang ada di belakang Xiaoyan, sedikit melengkungkan mulutnya tersenyum. Gaya anggun dan tenangnya membuat mata para siswa di sekitarnya melebar. Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan wanita dengan kualitas seperti itu di seluruh akademi. Sun Er. Sukian tersenyum dan mengangguk setelah melihat Sun Er. Namun, sebelum dia dapat berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba melompat maju dari belakangnya dan bertabrakan dengan Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke pelukan, langsung merangkul pohon willow yang lembut seperti wasit. "Temperamenmu masih sama." Sun Er terkejut melihat ini. Dia akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali orang itu. "Hehe, Sun Er benar-benar menjadi semakin mempesona. Namun, tampaknya Anda belum melarikan diri dari cakar setan yang orang itu." Hu Jia tertawa sambil matanya melayang ke arah Xiao Yan di samping. Wu Hao di samping juga menyimpan pedangnya yang berat. Dia tersenyum ketika menyaksikan adegan ini. Setelah itu, matanya sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka tidak dapat melupakan persahabatan mereka sejak saat itu bahkan sampai sekarang. "Sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi guru ya?" Jantung Xiao Yan tanpa sadar merasakan gejolak ketika dia melihat wajah yang sudah dikenalnya ini. Dia tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Sukian dan tanpa sadar mengeluarkan peluit. Tindakan ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan Xiao Yan yang biasanya tenang dan kokoh. "Kamu akhirnya mau kembali." Wajah Xiao Yu sedikit memerah setelah mendengar peluit Xiao Yan. Dia memelototinya. Xiao Yan seperti ini mirip dengan dirinya yang lebih muda di kota Wutang. Pada saat itu, Xiao Yan sengaja melakukan ini untuk membuatnya sangat marah. Namun, pada saat itu, dia akan merasa marah pada tindakan menggoda Xiao Yan ini.
Namun, sekarang, dia tidak menahan godaan semacam ini. Sebaliknya, dia bahkan merasakan beberapa antisipasi. Namun demikian, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi anak nakal dari masa itu yang berani mengintip permandiannya. Kepala bawahan ini menyapa kepala. Pria parubaya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. "Kamu berasal dari gerbang Xiao, kan?" Xiao yang tersenyum setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan, "Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Saya telah gagal dalam tugas saya dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan." Pria parubaya itu agak bingung. Xiao yang dianggap sebagai keberadaan legendaris seperti dalam gerbang Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat melihat orang yang sebenarnya. "Ini bukan salahmu. Gerbang Xiao masih belum bisa menghadapi musuh-musuh ini." Xiao yang melambaikan tangannya. Dia akan berbicara ketika beberapa tokoh bergegas dari kejauhan. Dalam beberapa flash, mereka telah muncul di samping Cailin. Mereka adalah Cailin dan beberapa lainnya. Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dieliminasi. Cailin mendarat. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyum ketika dia berbicara. Suqian dan yang lainnya sedikit ketakutan ketika mereka melihat selusin orang dari kelompok Xiao Yan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Dou Sheng. Barisan ini benar-benar bisa menakuti seseorang menjadi idiot. Mereka hanya tertawa getir sesaat kemudian dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Masalah yang merepotkan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius ketika dia menjawab. "Cobalah untuk menggeser akademi dan siswa menjauh secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah Black Corner." Mang Tianqi berbicara dengan suara yang dalam. Jujur berbicara, bahkan dia mengalami kesulitan menerima tebakan Xiao Yan bahwa adalah mungkin bagi rumah Dewa Kuno Taudia untuk berada di dunia magma bawah tanah. Lagi pula, ketika dia telah menyegel api jantung jatuh saat itu, dia pernah berkelana ke dunia magma. Namun, dia tidak berani terlalu dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ia akan benar-benar merindukan rumah Dewa Kuno yang legendaris? Ekspresi Suqian berubah setelah melihat ekspresi serius dari Mang Tianqi dan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, "Ada banyak siswa. Di mana kita bisa memindahkan mereka dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kami tidak memiliki begitu banyak orang untuk mengawal mereka agar pergi dengan aman." Mang Tianqi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Soal para siswa tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu, saya dapat membawa mereka semua untuk bersembunyi di makam surgawi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Adapun apa yang telah terjadi, mari kita masuk ke dalam dan membahasnya secara rinci. Suqian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan mengatakan ini. Dia menginstruksikan beberapa penatua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, meninggalkan sekelompok besar mata yang panas. Chapter 1620. Semua orang membuat beberapa perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk mereka. Sudah ada banyak faksi di wilayah Black Corner yang telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh Hall of Soul. Namun, orang-orang itu sudah dihilangkan. Xiao yang melihat semua orang sebelum perlahan-lahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar berkedut saat mendengar ini. Mengingat kekuatan mengerikan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan yang besar dengan mereka, bukan? Suqian tertawa pahit. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul akan melakukan hal seperti itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum mengangguk. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan merangkum kejadian di Central Plains. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya sudah mencapai tingkat ini. Mata Suqian memperhatikan Xiao Yan dengan heran. Meskipun Mang Tianqi hanya sebentar menyebutkan beberapa masalah, Suqian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Qian Tua, Bai Tua, Wu Hao dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Ketika Xiao Yan telah pergi saat itu, dia hanya di kelas Do Huang. Namun,
sekarang, sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menyamai Xiao Yan. Prestasi ini benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan bahwa Black Corner Region akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita? Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah kaget. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang diperlukan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab, klan Hun biasanya kejam. Agar berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua nyawa di dalam wilayah Black Corner ini. Ini bukan tugas yang sulit bagi mereka. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah pelopor. Segera, kemungkinan bahwa pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang menggemparkan di tempat ini. Siswa-siswa ini tidak boleh tinggal di sini, kata Xiao Yan. Su Qian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya mengajar siswa dengan tenang. Siapa yang bisa berharap itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalah sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Douqi. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Su Qian menghela napas pelan. Mereka juga menyaksikan teknik untuk orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiao yang telah muncul sebelumnya, segunung mayat dan lautan darah kemungkinan akan terbentuk di sini. Penatua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tetapi pasukan aliansi saya tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiao yang tersenyum sedikit dan terhibur. Akademi itu masalah kecil. Tidak apa-apa asalkan semua orang baik-baik saja. Su Qian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalam diri mereka ketika dia berkata, setelah bertahun-tahun pengalaman, pemuda itu pada waktu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiao Yan akan selalu ingat bagaimana penatua pertama mengajari saya saat itu, kata Xiao Yan lembut. Nada bicaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Su Qian dapat dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Su Qian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang telah membawa beberapa kebencian dan melarikan diri dengan menyedihkan dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu telah datang ke akademi saya, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Su Qian melambaikan tangannya dan tertawa. Hehe. Anak kecil ini saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan kepala klan. Sekarang setelah kita mengatakannya seperti ini, sepertinya saya sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa dengan aneh. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di Empty Realm Lightning Pool. Pada saat itu, Xiao Yan hanya di kelas Douzun. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun singkat, yang terakhir sudah melampaui dia saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini membuatnya bahkan tertawa pahit dan berseru. Lagi pula, nama orang paling top di antara generasi muda benua itu jelas bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan sukacita di dalam hatinya. Xiao yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ekspresinya sungguh-sungguh ketika dia berkata, Old Qi, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Setelah Anda menemukan penampilan para ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan bergegas. Xiao Yan gege? Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, Aku akan menuju ke dunia magma. Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus mengkonfirmasi aspek aneh apa yang hadir di dunia magma di bawah ini. Su Qian kaget setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat rileks saat dia memikirkan kekuatan menakutkan dari mantan. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Xiao Yan gege, kenapa aku tidak turun bersamamu? Sun Er merajut alisnya dan berbicara dengan agak khawatir. Jika istana Dewa Kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Bagaimanapun, apapun yang ditinggalkan Dou Di tidak akan mudah. Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Bersantai? Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada seorang ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di bagian bawah magma, dia harus bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk dengan lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. Jangan menunda. Saya akan segera pergi. Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Karenanya, dia langsung berdiri. Sukian dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian Ki Blazing Sky di Akademi Dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari Blazing Sky Ki Refining Tower sebelum berkumpul menjadi sekelompok nyala api yang tak terlihat di tangannya. Jatuh hati api. Haha, sudah bertahun-tahun dan sudah tumbuh cukup banyak. Xiao Yan tersenyum ketika melihat nyala api tak terlihat di tangannya. Hal ini adalah bayi yang membentuk api hati jatuh yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak upaya kita. Sukian tertawa. Untuk merawat api hati jatuh ini, mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Untungnya, itu semua berharga. Menara pemurnian Ki Langit berkobar saat ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan saat itu. Bagaimanapun, Valen Heart Flame yang matang dari masa lalu tidak akan mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api jantung jatuh saat ini tidak merasakan perlawanan terhadap perintah mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka selama periode waktu yang lama. Xiao yang tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan mengirim Valen Heart Flame ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, tunggu aku kembali. Ya. Hati-hati. Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao yang tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya menyala dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung mengalir ke dunia magma melalui terowongan di bawah ini. Dunia magma masih benar-benar merah padam bahkan setelah bertahun-tahun. Sepintas, seseorang masih tidak dapat melihat akhirnya. Xiao yang ditangguhkan di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tidak jauh dari bawah. Senyum terungkap di sudut mulutnya. Tampaknya dia ingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Aku akhirnya kembali. Namun, kali ini, aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah ini. Kilatan melewati mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah ini. Api lotus iblis pemurni melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api yang mengalir ke magma dengan percikan. Itu menggerakkan gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Guyuran. Xiao Yan dengan cepat pergi jauh ke magma setelah Xiao Yan memasuki magma. Magma sekitarnya akan secara otomatis menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan api lotus iblis yang memurnikan, jelaslah bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan rintangan apapun. Kecepatan Xiao Yan saat ini jauh lebih cepat daripada saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap menjelajah jauh ke dalam magma. Pada saat yang sama, tubuhnya juga menjadi lebih lambat. Ekspresinya tenang ketika dia melihat sekeliling magma. Mungkin baginya merasakan bahwa ada cukup banyak aura gelap yang mendekatinya dengan cepat. Makhluk magma semacam itu ya? Xiao yang tersenyum acuh tak acuh. Kakinya menekan dengan lembut di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya hancur berantakan. Banyak tokoh yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan deri tajam yang menyedihkan. Fluktuasi magma di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiao Yan melihat sosok merah cerah yang penuh sesak itu bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya. Mata Xiao Yan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang agak jauh. 2 orang kadal putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua daripada orang kadal lainnya. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan kedua kadal ini benar-benar mencapai kelas Ban Sheng. Tidak heran Tianhuo Zunze akhirnya meninggal di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara orang-orang kadal.
Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat dua orang kadal. Segera, dia sedikit bersuka cita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan hanya sebuah tamparan dari keduanya akan dapat membunuhnya pada saat itu. Manusia, ini adalah makam Tuhan. Itu bukan tempat di mana Anda harus berani. Kembali dengan cepat. Kalau tidak, Anda akan mati di sini jika membangunkan wali. Salah satu dari dua orang kadal putih benar-benar mulai berbicara bahasa manusia sementara Xiao yang diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasa itu, kata-kata itu masih dikirim ke telinga Xiao Yan. Makam Dewa Kuno. Mata Xiao Yan menyala setelah mendengar dua istilah ini. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.